Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriana Nadienta Kadarsi dengan NIM 11231078 dari kelas Sistem Terdistribusi B. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil implementasi dari Distributed Synchronization System berbasis algoritma Raft Consensus yang dibangun menggunakan Python. Nah, sistem ini terdiri dari 3 subsistem yang bekerja secara terdistribusi. Yang pertama adalah Distributed Log Manager, ini untuk koordinasi akses eksklusif dan shared antar proses. Kemudian yang kedua adalah Distributed Queue, ini adalah antrian pesan terdistribusi dengan konsisten hashing. Dan yang ketiga adalah Distributed Cache, di mana cache terdistribusi dengan protokol MASI Coherence. Nah, semua subsistem ini menggunakan satu lapisan konsensus yang sama disebut sebagai Raft Consensus Layer yang gunanya untuk menjamin bahwa setiap keputusan mulai dari log granted, message enqueued, catch invalidate itu direplikasi ke seluruh node dan tahan terhadap kegagalan node. Tujuan dari sistem ini sendiri itu adalah untuk mensimulasikan skenario real world dari distributed system yang menggunakan multiple nodes untuk berkomunikasi, sinkronisasi data secara konsisten, dan tetap berjalan meski ada node yang mati. Nah, ini secara singkat saya akan menjelaskan mengenai arsitektur sistemnya. Yang pertama di sini ada main.py, di mana ini adalah entry point tunggal atau entry point utama untuk menjalankan semua node tergantung pada environment variabelnya. Kemudian di lapisan kedua itu ada konsensus, di mana dalam konsensus ini ada file raf.py, di mana ini adalah implementasi logik dari algoritma raf mulai dari scratch. Nah, kemudian yang kedua ini ada layer communication. Layer communication ini memiliki dua komponen. Yang pertama itu adalah message passing dan failure detector, di mana message passing ini transport layer berbasis I/O HTTP, dan failure detector ini untuk implementasi algoritma P-Accural. Kemudian yang ketiga ini ada nodes. Di dalam nodes ini ada beberapa state. Yang pertama ini log manager .py, ini untuk mengelola shared atau exclusive log, time to life expiry, dan deadlock detection via DFS cycle detection. Kemudian ada queue node, di sini adalah untuk konsistensi hashing dan at least once delivery. Yang ketiga ini ada catch node, di mana catch node ini berfungsi sebagai protokol MASI dengan LRU eviction. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada utils, di mana utils ini adalah config management dari environment berbasis config management dari environment variable dan matrix registry dengan counter, gauge, dan histogram. Nah, alurnya ini setiap perubahan state harus melalui purpose untuk ke RAF, kemudian direplikasi ke quorum, baru kemudian di-apply ke state machine lokal. Nah, selanjutnya terakhir di sini ada file untuk tes, mulai dari integration test, performance test, dan unit test. Kita akan masuk ke bagian live demo. Jadi yang pertama kita akan menjalankan 3 node cluster untuk log manager, di mana setiap node itu adalah proses Python terpisah yang berkomunikasi via HTTP pada port yang berbeda. Kita setup clusternya terlebih dahulu. Ini untuk node yang pertama. Kemudian di terminal lain untuk node yang kedua. Selanjutnya untuk node ketiga. Nah, kemudian di sini di dalam log terminal ini sudah jalan semua ketiga nodenya. Nah, selanjutnya kita akan mengecek hasil dari pemilihan leader dari RAF leader election. Nah, jadi dari hasil output ini itu terlihat bahwa port
8002 ini merupakan leader di mana dia merupakan node kedua. Dapat melihat untuk dua port yang lainnya ini bertindak atau memiliki role sebagai follower. Nah, kemudian selanjutnya saya akan mendemonstrasikan untuk fitur Acquire Lock Exclusive atau Lock Manager. Nah, jadi yang pertama kita harus menentukan dulu port leadernya, di mana tadi sebelumnya port leadernya itu adalah port 8002. Ini untuk melihat Acquire Exclusive Lock. Nah, di sini terlihat outputnya itu lock berhasil di acquire. Nah, sekarang kita harus mencoba acquire lock yang sama dari worker lain, dimana harusnya ini menghasilkan timeout karena di block. Nah, terlihat bahwa hasilnya adalah timeout. Ini menunjukkan bahwa lock blocking itu berjalan. Selanjutnya kita akan mencoba share lock. Kita cek, kita rilis dulu lock eksklusifnya. Oke, ini statusnya sudah dirilis. Nah, kemudian kita acquire 2 share lock sekaligus. Nah, kita cek dulu status dari locknya. Oke, di sini terlihat statusnya. Ada holders dan waiters, di mana holders ini berisi 2 entry, yaitu reader 1 dan juga reader 2. Memegang lock config read di waktu yang sama. Jadi ini disebut sebagai share lock, di mana multiple reader boleh masuk bersamaan karena mereka hanya membaca atau tidak mengubah resource. Nah, kemudian di sini terlihat bahwa waiters itu kosong. Waitersnya kosong. Nah, hal ini itu artinya tidak ada yang menunggu karena semua request itu langsung granted tanpa antri. Selanjutnya kita akan masuk ke demo fault tolerance atau node failure. Jadi di sini kita akan mematikan node leader dan melihat apa yang terjadi pada sistem ini. Nah, sebelumnya kita bisa melihat bahwa leader itu dipegang oleh node 2 dengan port 8002. Nah, node kedua itu tadi sebelumnya ada di terminal ini. Kita coba untuk mematikannya. Ini statusnya sudah stop. Nah, kita bisa lihat ke lock yang lain. Ini tadi node 1 dan ini node 2. Nah, node 3, mohon maaf. Di sini node 3 sudah terlihat bahwa setelah dia runtime error lock is not acquired, itu terlihat bahwa dia mengambil alih role leader. Kita cek dulu, verifikasi dulu. Ternyata benar dia pindah ke node ketiga dengan port 8003. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian demo deadlock detection. Jadi fitur ini kita akan mensimulasikan deadlock manual dengan memanipulasi wait for graph. Nah, dari output ini kita bisa melihat bahwa algoritma DFS sudah meng-scan seluruh wait for graph dan tidak menemukan siklus. Tidak ada proses yang saling menunggu satu sama lain. Worker kedua pernah mencoba acquire lock tapi gagal masuk sebagai waiters sehingga dicatat di graph. Tapi graph tunggunya itu kosong, artinya lock sudah dirilis dan sisa entry bersih. Kemudian masuk ke bagian performance testing. Di sini kita menjalankan semua tes mulai dari unit test, integrasi sampai dengan performance benchmark. Pertama kita masuk ke unit test terlebih dahulu. Hasil dari unit test ini dari 42 unit test yang mencakup dari log entry, serialization, quorum calculation, RAF log operation, role transition, RPC handlers, request vote, dan lain sebagainya. Dan ini tuh selesai.
dalam waktu 0,37 second dan semuanya pass. Kemudian kita masuk ke dalam integration testing. Nah, integration testing ini menjalankan cluster 3 node secara in process menggunakan loopback TCP. Jadi tes ini memverifikasi leader terpilih dalam waktu kurang dari 5 detik, proposal yang berhasil di-commit dan di-apply di seluruh node, follower menolak proposal, dan commit index bertambah setelah proposal. Dan dari hasil ini menunjukkan bahwa keenam tesnya ini berhasil. Nah, selanjutnya kita masuk ke performance benchmark. Performance ini untuk mengukur 4 matriks. Yang pertama itu adalah election latency. Ini adalah waktu dari cluster start sampai leader terpilih, di mana targetnya ini di bawah 500 milisecond dengan election timeout 80 sampai 100 milisecond. Election ini biasanya selesai dalam 1 atau 2 node. Kemudian yang kedua itu adalah sequential throughput, di mana beberapa proposal per detik yang bisa diproses secara berurutan. Ini untuk mengukur bottleneck di commit path. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah commit latency per proposal, di mana round trip dari propose sampai ke apply comment itu terpanggil. Nah, ini tuh mencakup append ke log, dikirim ke followers via HTTP, tunggu act dari majority, terus di commit, apply. Selanjutnya target dari P95 itu di bawah 500 milisecond pada loopback. Nah, terakhir itu adalah replication lock. Nah, di sini itu adalah setelah leader commit, beberapa lama follower itu butuh waktu untuk apply entry yang sama. Nah, di sini tuh di target rata-rata itu di bawah 200 milisecond. Dan ini adalah hasilnya untuk setiap tes. Untuk ke-6 tesnya itu dinyatakan pass. Terakhir ini kesimpulan dan tantangan dari sistem ini. Jadi kesimpulannya, kita berhasil mengimplementasikan algoritma RAF lengkap dari leader election, lock replication, persistent state, dan snapshotting. Kemudian yang kedua adalah 3 subsistem terdistribusi yang semuanya itu berbagi lapisan konsensus yang sama. Ketiga, penggunaan P-Accural Failure Detector yang ini terlihat lebih akurat dari Simple Heartbeat Timeout. Kemudian Distributed Deadlock Detection via DFS Cycle Detection pada white foregraph. Dan terakhir kita berhasil mengimplementasikan test suite komprehensif sebanyak 42 unit tes, integration test cluster, dan performance benchmark. Nah, tantangan terbesar yang ditemuin yang pertama itu adalah konkurensi bug di Asyncio, di mana ketika memanggil become leader, memanggil Asyncio create task. Nah, ini tuh gagal ketika dipanggil di luar event atau di luar event loop atau unit test. Nah, solusinya kita menggunakan Asyncio get running loop sebagai try except. Nah, yang kedua itu double wait anti pattern di log manager. Nah, awalnya Accure log ini mendaftarkan future, lalu await purpose sebagai selesai, lalu await lagi untuk future. Nah, masalahnya itu purpose sudah menunggu apply comment selesai. Jadi future sudah di-resolve dan di-pop sebelum kita await. Jadi untuk fixnya kita langsung menggunakan return value dari purpose. Yang ketiga itu adalah election split vote di awal pengembangannya. Cluster itu kadang tidak bisa elect leader karena timeout terlalu seragam. Nah, solusinya itu adalah randomisasi timeout range yang cukup besar, itu mulai dari 150 sampai dengan 300 milisecond secara default. Mungkin begitu saja video demonstrasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.